Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat hidup sehingga alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran walaupun lewat daring. Ya, salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan atas junjungan baginda Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah kita masih dalam Adinul Haq, Adinul Islam. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi pada kesempatan ini yaitu materi bab 2. Materi bab 2 ini adalah tentang hindari zina dan pergaulan bebas. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan setelah nanti kita mempelajari bab ini, kita mampu menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas yang memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita akan masuk ke pembahasan, Ibu akan perlihatkan dulu mengamalkan ajaran agama Islam dianutnya, yaitu yang kita anut. Dengan materi ini nanti kompetensi inti yang pertama yang akan kita dapatkan dari materi ini, bagaimana kita mampu mengamalkan ajaran agama sesuai dengan agama yang kita anut. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, toleransi, santun, respon, proaktif dan lain sebagainya. Ini kita nanti setelah pembelajaran ini kita mampu menghayati sesuai dengan KI 2, ya. Begitu juga dengan KI 3. Setelah pembelajaran ini kita mampu mengaplikasikan sesuai dengan KI 3. Mana KI 3? Ini yang Ibu tampilkan, ya. Begitu juga dengan KI 4. Setelah pembelajaran ini nanti kita sama-sama bisa bagaimana untuk mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak yang terkait dengan pengembangan diri yang kita pelajari, baik secara mandiri maupun secara daring. Begitu pula dengan menggunakan metode sesuai dengan keilmuan, ya. Nah, ini kompetensi inti yang nanti harus kita mendapatkan setelah pembelajaran ini. Oke, berlanjut. Kompetensi dasar. Yang pertama, setelah pembelajaran ini, siswa akan mampu memahami, mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Ya, itu kompetensi dasar yang pertama. Kompetensi dasar yang kedua, bagaimana seorang siswa mampu menunjukkan perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, sebagaimana implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17 ayat ke-32 dan Quran Surah An-Nur Surah ke-24 ayat kedua, serta hadis yang terkait. KI 3, kompetensi dasar 3, menganalisis. Nah, nanti setelah kita mempelajari materi bab 2 ini, siswa mampu menganalisis Quran Surah Al-Isra Surah ke-17 ayat 32 dan Quran Surah An-Nur Surah ke-24 ayat kedua serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, KD 4 ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat membaca Quran Surah Al-Isra. Nah, yang tidak bisa mengaji, mari kita sama-sama belajar. Yang sudah bisa, amalkan ilmunya kepada temannya. Dan yang sudah bisa juga tetap membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah ibadah, ya. Nah, setelah materi ini nanti siswa dapat membaca Quran Surah Al-Isra Surah ke-17 ayat ke-32 dan Quran Surah An-Nur Surah ke-24 ayat kedua sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrujul huruf. Nah,
KD yang keempat dari 2 dari KD keempat. Mana 2 dari KD keempat? Mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 32, dan Quran surah An-Nur, surah ke-24 ayat 2 dengan lancar. Nah, nanti setelah pembahasan ini, siswa harus mampu dapat menghafal Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 32, dan Quran surah An-Nur, surah ke-24 ayat kedua dengan lancar, ya. Nah, begitu juga dengan KD keempat yang ketiga, yaitu 42.2. Menyajikan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berbagai kajian, ya. Dengan berbagai kekejian, ya, yang ditimbulkan sesuai dengan Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-32 dan Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat kedua. Nah, itu yang akan kita mampu nanti setelah pembahasan ini, ya. Materi yang akan kita bahas pertama, merenungi dampak negatif dari zina. Yang kedua, kita bisa membiasakan diri membaca Al-Quran. Yang ketiga, menghindari zina dan pergaulan bebas. Yang keempat, berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kelima, manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan zina, ya. Nah, tidak usah dibuka YouTube-nya ini. Berlanjut. Perhatikan. Merenungi dampak negatif dari zina. Apa sih itu zina? Zina ini adalah melakukan hubungan suami istri di luar ikatan tali pernikahan. Nah, kalian sudah tahu, maka hindari, ya. Mendekati zina aja dilarang, apalagi melakukan perbuatan zina, ya. Sebelum kita bahas, kita renungkan bagaimana sih dampak dari perbuatan zina. Kita harus tahu dulu apa itu perbuatan zina, ya. Ibu ulang lagi sekali, zina itu melakukan hubungan suami istri di luar ikatan tali pernikahan. Ayo, kita renungkan dampaknya. Kita lihat, ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau orang melakukan perbuatan zina di luar nikah, akan terjadi kehamilan. Setelah jadi kehamilan, dia akan punya anak, ya. Kalau sudah punya anak, apa yang akan dia lakukan? Kebiasaan masyarakat sekarang ini, apabila melakukan hubungan suami istri di luar nikah, menyebabkan aib bagi keluarga, aib bagi masyarakat, aib bagi diri sendiri. Sehingga akhirnya apa? Takut. Kalau sudah takut, dia melakukan hal yang dilarang. Mana hal yang dilarang? Janin yang berada dalam rahim diaborsi. Dan bayi yang terlahir ditelantarkan, bahkan dibuang. Makhluk semulia ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berdosa menjadi korban. Menjadi korban dari siapa? Dari perbuatan keji perzinaan. Nah, ini yang kita hindari, ya. Supaya jangan sampai kita melakukan hal seperti ini. Karena kenapa? Sekarang banyak hal ini terjadi. Gara-gara apa? Gara-gara pergaulannya di luar batas. Dia tidak membedakan mana perempuan, mana laki-laki. Bukan muhrim, dianggap teman. Akhirnya biasa bercanda, teman bu. Teman bilangnya, naik motor nyendok. Ya, bagaimana nyendok? Tangannya begini. Akhirnya apa? Laki-laki juga akan bernafsu. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, dari perbuatan kecil seperti itu, kalau memang bukan muhrim, kita hindari. Jangan kita mendekati. Sewajarnya kita berhubungan. Tidak boleh juga kita, kamu bukan muhrim saya tidak boleh berteman sama kamu. Tidak boleh. Boleh kita berteman, tapi tahu waktu, kapan, tahu caranya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal di luar kendali kita. Karena kenapa? Yang mendalikan kita kalau sudah berdekatan perempuan dengan laki-laki adalah setan. Dan setan itu